الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajlis di tempat yang penuh keberkahan ini. Kita sekali lagi yang paling pertama adalah memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? 28 Dzulhijjah. Berarti tinggal hitung hari lagi insyaallah kita masuk ke bulan Muharram. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Rabbmu yaitu Allah menciptakan apa yang ia kehendaki dan memilih apa yang ia kehendaki. Nah, di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala terdapat bulan-bulan pilihan. Ya, yang disebut dengan bulan hurum. Hurum ini jamak dari hurmah. Hurmah artinya hormat, bahasa Indonesia hurmah, hormat. Artinya bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama Islam. Ada 4 bulannya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bilangan bulan dari sananya 12 bulan. Ya. Fi kitabillah, sudah ada di ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan ketetapan itu sudah ada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Nah, lanjutan ayatnya, minha arba'atun hurum. Nah, di antara bulan-bulan ini, 12 bulan ini, ada 4 bulan yang hurum, yang dihormati. Ya, minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan hurum ini. Ya, ini larangan ya. Berarti kalau dilarang jamaah, kalau dilanggar berarti ada konsekuensinya. Di khusus 4 bulan ini, kalau ada seseorang berbuat kezaliman, maksudnya berbuat dosa, ya. Karena zalim di sini maksudnya kezaliman terhadap diri sendiri. Kan zalim itu ada 2, zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Kalau zalim terhadap diri sendiri namanya berbuat apa? Dosa. Nah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu artinya kalau kita berbuat dosa di 4 bulan ini, maka dosanya kualitasnya jadi besar. Kualitasnya bukan apa? Kuantitas ya. Artinya antum kalau melakukan satu dosa, tetap satu dosa cuman besar kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan ini? 4 bulan ini adalah salah satu mutawaliyat, 4 bulan yang berkelanjutan ya. Dan 1 bulan ini kita sebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard." Bahwa zaman ini sudah berkelanjutan, sudah berjalan seperti itu dari sananya. Dari awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi zaman ini tuh sudah dari sananya sudah. Ya. Kalau ditanya dari kapan mulainya zaman berlanjut, ya dari pertama kali diciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahron, kata Rasulullah SAW. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan di dalamnya berbuat kezaliman. Ya. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berkelanjutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan
Muharram. Ini yang berkelanjutan. Dan yang satunya lagi wa Rajaba Mudhar, dan Rajabnya Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana Rajabnya ini antara Jumada dan Sya'ban. Nah, 3 berkelanjutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram, sama Rajabnya Mudhar antara Jumada dan Sya'ban. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan Rajab Mudhar? Ada faidah di sini karena ada Rajab pendapat kabilah yang lain. Jadi Mudhar ini petinggi kabilah Arab. Kalau pendapat Rajabnya Mudhar, itu Rajabnya antara Jumada dan Sya'ban, Rajabnya kita. Tapi ada Rajab pendapatnya Rabi'ah, yang mana Rajab ini antara Sya'ban dan Syawal. Bulan apa berarti? Ramadan. Menurut Rabi'ah, Ramadan ini Rajab. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW adalah Rajabnya Mudhar. 4 bulan. Ada yang belum hafal bulan Hijriah? Gimana? Siap ditunjuk nggak? Yang hafal deh, siapa deh yang bisa bantu Anda? Muharram terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Insyaallah Anda anggap hafal semuanya ya. Ya. Nanti antum bisa ya itu kan 1 tahun ya. Nanti kita kalau nggak salah Anda sudah pernah menyampaikan tentang seorang muslim di awal tahun. Ada ya, antum bisa lihat di YouTube-nya channel Al-Hikmah. Jangan lupa subscribe ya. Nah, itu ada playlistnya. Antum lihat di situ, ada nama Anda, dilihat itu membahas tentang tahun baru. Nah, Muharram ini kan nanti ada acara tahun baru juga kan, tahun baru Islam. Nanti pembahasannya ada di situ, nggak dibahas di sini insyaallah ya. Baik, itu adalah 4 bulan haram jamaah. Nah, para ulama menyebutkan hikmah diharamkannya 4 bulan ini, maksudnya diharamkan itu dihormati, itu ada hikmahnya. 3 bulan yang berkelanjutan tadi apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, 3 bulan ini diharamkan itu ada hikmahnya. Diharamkan di sini maksudnya diharamkan berbuat dosa besar. Diharamkan untuk berperang di situ. Bahkan orang-orang Arab itu jemaah, kalau ada seseorang yang menemukan orang pembunuh ibunya sendiri, maka dia tidak akan membalasnya di bulan haram ini, di 4 bulan ini. Walaupun ini orang membunuh ibu ana nih. Oh iya, bulan Muharram. Bulan-bulan haram, nggak boleh ana berperang, menumpahkan darah di bulan itu. Nah, di antara hikmahnya adalah ini kan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang tengah-tengah apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah ini bulan apa? Bulan haji. Nah, di antara hikmahnya agar kaum muslimin berangkat. Nah, kan dulu kan nggak ada pesawat ya. Jadi perjalanan itu untuk menuju Mekah jauh, bisa sampai sebulan, bisa berapa bulan. Agar kaum muslimin yang dari jauh bisa datang ke Mekah untuk berhaji dalam keadaan aman. Ini awal bulan ya di Dzulqa'dah. Nah, ketika Dzulhijjah bulan haram ya karena agar kaum muslimin melaksanakan haji dengan aman. Sedangkan Muharramnya biar mereka pulang menuju negeri masing-masing dalam keadaan aman. Nah, sedangkan Rajab sama, agar kaum muslimin juga yang dari Arab ya, dari daerah Arab bisa datang ke Baitillah dalam keadaan aman juga. Yaitu pendapat para ulama ya, di antara diharamkannya bulan haram. Nah, sekarang jamaah, di antara bulan haram ini mana yang paling afdol? Para ulama menyebutkan, di sini ada pendapatnya Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa para ulama berselisih ya. Tapi pendapat ulama yang paling mayoritas, bulan dari 4 bulan haram ini yang paling afdol adalah bulan Muharram. Ya karena dari 4 bulan ini, bulan Muharram ini adalah satu-satunya bulan yang dinisbatkan ke Allah. Nanti ada sabdanya Rasulullah SAW, Syahrullah al-Muharram. Artinya bulannya Allah, yaitu Muharram. Kalau bulan-bulan lain nggak ada kata bulannya Allah, tapi kalau Muharram Syahrullah. Ya, bahkan para orang-orang Arab dari zaman dahulu, mereka menyebut bulan Muharram ini Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang keras. Karena sudah benar-benar kultus sama orang-orang Arab jahiliyah dari dulu, ya, dari dulu. Nah, bahkan ada hadis, jamaah. Hadis ini berbunyi, disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul laili afdal?" Bagian malam mana yang paling afdal? Wa ayyus syahri afdal? Dan bulan apa yang paling afdal? Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairul laili jaufuhu." Malam yang paling bagus, yang paling baik waktunya adalah ketika dini hari, ketika pertengahannya. Wa afdalul ashhur syahrullah alladzi tad'unahul muharram. Dan bulan yang paling afdal adalah bulannya Allah yang kalian sebut sebagai bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang paling afdal. Akan tetapi jamaah, ini hadis disampaikan setelah kaum muslimin tahu bahwa bulan yang paling afdal adalah bulan apa? Ramadan. Nah, jadi maksudnya di sini bulan yang paling afdal selain Ramadan adalah bulan Muharram. Ya, jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang dikultuskan oleh kaum muslimin bahkan dari awal jahiliyah, dari sebelum Rasul SAW diutus menjadi Rasul. Ya, bahkan bukan hanya kaum muslimin saja. Ya, banyak sekte-sekte yang mengagungkan bulan Muharram. Di antaranya ada Yahudi, Nasrani ya, yang disebut dengan Ahlu Kitab. Ada juga dari kalangan para kejawen jamaah. Tahu kejawen nanti kita bahas insya Allah. Ya, dan orang-orang Quraisy dari sebelum dari masa jahiliyah, dari sebelum Rasulullah SAW diutus, orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Syiah juga mengagungkan bulan Muharram. Nanti akan kita bahas insya Allah. Baik, ini adalah bulan yang paling afdol di antara 4 bulan itu. Nah sekarang jamaah, di antara 4 bulan ini yang paling afdol adalah Muharram. Dan bulan Muharram ini bulan yang memiliki ibadah yang khusus yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang paling afdol di bulan Muharram adalah ibadah apa? Puasa. Ibadah puasa. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan." Puasa yang paling afdol setelah Ramadan, Syahrullahil Muharram. Bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Nah, dinisbatkan ke Allah di sini bulannya. Wa afdalus salati ba'dal fardhah salatul lail, dan salat yang paling afdol setelah salat 5 waktu, salat malam, yaitu salat apa? Tahajud. Nah, di sini disebutkan paling afdol puasa setelah Ramadan adalah Muharram. Puasa bulan Muharram. Makanya subhanallah jamaah, di sini ada 2 hikmah. Hikmah pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menisbatkan bulan Muharram kepada Allah itu sendiri. Itu artinya bulan ini bulan spesial. Bulan spesial, bulan Muharram syahrullah. Dan ibadah yang dianjurkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling afdol di bulan itu adalah puasa. Dan puasa ini jamaah, satu-satunya ibadah yang dinisbatkan kepada Allah juga. Jadi kata dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Apa firman Allah? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadahnya anak Adam pahalanya untuknya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li. Puasa itu khusus buat aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku jamin balasannya. Jadi kalau semua amalan anak Adam itu untuk kita sendiri, tapi kalau puasa kita serahkannya untuk Allah khusus. Dan yang menjamin pahalanya Allah. Langsung dijamin sama Allah pahalanya. Jadi 2. Bulannya dinisbatkan ke Allah, ibadahnya juga dinisbatkan kemana? Ke Allah. Jadi sangat luar biasa pahala di puasa di bulan Muharram ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaan. Apa hukumnya puasa full bulan Muharram? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh ya? Iya, yang benar adalah boleh. Walaupun ada seorang pendapat para ulama yang bilang enggak boleh. Ya, kenapa enggak boleh? Karena nanti bisa sama dengan Ramadan. Akan tapi yang rajih adalah boleh. Kenapa? Tadi sabda Rasulullah SAW. Afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Nah, sekarang Rasulullah itu menyandingkan puasa bulan Ramadan dengan puasa Muharram. Puasa Ramadan sebulan full kan?
penuh sebulan. Nah, berarti boleh juga dipuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Muncul pertanyaan lagi. Bukannya nggak boleh ya kita puasa, ada puasa namanya puasa dahar. Puasa yang berkelanjutan dan itu dilarang dalam agama Islam. Ya, di sini ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ana pengen puasa setiap hari. Kata Rasulullah SAW, nggak bisa. Kalau mau engkau puasa 2 hari buka, sehari puasa. 2 hari buka, sehari puasa. Terus kata Abdullah bin Amr bin As, enggak ya Rasulullah, ana bisa lebih kuat daripada hal itu. Dari yang itu ana bisa lebih kuat lagi. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya sudah, sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Kata Abdullah bin Amr bin As, enggak ya Rasulullah, ana bisa lebih kuat. Kata Rasulullah, tidak. Ini adalah puasa yang paling afdol. Disebut puasa apa? Puasa Daud. Ya kata Rasulullah SAW, afdolus siyami siyamu Daud. Puasa yang paling afdol adalah puasa Daud. Jadi nggak boleh siyamud dahar berkelanjutan, itu nggak boleh. Akan tetapi jamaah, yang dimaksud dengan siyamud dahar, puasa berkelanjutan, itu puasa sepanjang tahun. Jadi yang ditanyakan sama Abdullah bin Amr bin As, ini puasa terus menerus, 1 tahun full, gitu. Tapi kalau puasanya momentum seperti ya tadi ya, puasa Asyura nanti ada Tasu'a, boleh berkelanjutan. Boleh. Atau bahkan nanti 1 bulan full, bulan Muharram boleh. Ya. Apalagi yang berkelanjutan seperti puasa kafaroh. Kalau kafarohnya puasanya 2 bulan berturut-turut, itu kan berkelanjutan, maka diperbolehkan. Jadi yang nggak boleh puasa sepanjang apa? Tahun. Ad-dahr. Dahr itu artinya tahun. Makanya siyamud dahr, dahr itu sendiri artinya adalah tahun. Nah, seperti itu. Baik. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini terdapat 1 hari yang sangat spesial, yaitu hari apa? Disebut hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ada apa? Terjadi apa di tanggal 10 ini, jemaah? Hadisnya antum tahu ketika Rasulullah SAW menanya ke orang Yahudi, mereka berpuasa karena apa? Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak kejadian di 10 Muharram di hari Asyura, butuh kajian khusus ya. Nanti mungkin insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas kejadian atau peristiwa-peristiwa di 10 Muharram. Apa saja yang terjadi, ada tentang Maktal Husain, ya terbunuhnya Husain, dan masih banyak lagi di 10 Muharram, tapi kita nggak bahas itu sekarang. Ya. Tapi yang terjadi di 10 Muharram itu, yang dijadikan ibrah bagi kaum muslimin untuk puasa, adalah diselamatkannya siapa? Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "An asri bi ibadi." Pergi selamatkan hamba-hambaku. Jadi Nabi Musa itu sudah lama menunggu perintah Allah itu. Karena nggak bisa melawan Firaun dengan kaumnya, saking kuatnya mereka. Sampai dikasih perintah, akhirnya Musa alaihissalam dengan kaumnya pergi, kabur. Tapi ternyata dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Sampai pagi hari, ya ketika pagi hari, asri itu dari Isra. Isra itu kan pergi malam hari ya. Jadi perginya malam, pas paginya ketahuan. Jadi sudah saling melihat antara pasukan Musa dengan pasukan Firaun. Allah Subhanahu wa taala abadikan itu di surat ya falamma tara al-jam'ani. Nah, di surat Asy-Syu'ara ayat ke-61. Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika 2 kelompok ini saling kelihatan, kaumnya Musa itu ngejek Musa. Inna lamudrakun, ini kita ketemu, ini udah pasti kekejar udah Musa. Nggak bisa. Kita selamat dari Firaun. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan tawakalnya yang kuat, beliau berkata apa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tidak, karena Robku bersamaku, pasti akan memberikan petunjuk untukku. Pertanyaannya, Nabi Musa tahu nggak kalau Allah bakal memerintahkan dia suruh membelah lautan? Nggak tahu dia. Tapi dia yakin, ini namanya tawakal. Tawakal yang kuat itu seperti itu. Artinya sudah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin takdirku.
Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Robku bersamaku akan memberikan petunjuk untukku. Begitu kata Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah sampai di depannya ada lautan, sama Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk memukul apa? Tongkatnya. Fadrib lahum fil bahri yabasan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, pukul tongkatmu di laut ini nanti akan jadi mengering. Enggak usah takut kekejar, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa melempar tongkatnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fanfalaqa fakullu firkin kattaudil azim. Ya, ketika dilempar, lautnya terbelah seperti dua gunung yang menjulang. Jadi airnya itu ngalirnya ke atas. Ya, dan jalan tengahnya itu kering. Seperti itu. Bahkan di riwayat lain, di ayat yang lain, setiap lorong itu ada 12 lorong. Karena kabilah Bani Israel ada 12 kabilah. Jadi satu kabilah masing-masing lewat satu lorong seperti itu. Nabi Musa lewat dan akhirnya setelah itu berhasil melewati lautan tersebut, Laut Merah itu. Ketika Musa sudah sampai di tepian, Nabi Musa pengen pukul tongkatnya, sama Allah dilarang, jangan dulu. Fatrukil bahra, sebagaimana disebutin di surat Ad-Dukhan kalau nggak salah. Fatrukil bahra rahwan. Biarin ini lautnya biar terbelah. Innahum jundum mughraqun. Mereka itu pasukan yang akan tenggelam, kata Allah. Akhirnya bahkan dikisahkan sama Ibnu Katsir rahimahullah. Firaun nih kaget ngelihat mukjizatnya Musa. Ketika dibelah lautan ya otomatis dia tahu dia itu bukan Tuhan. Makanya kata kaumnya, Firaun kau kan Tuhan, maju duluan. Makanya kata Ibnu Katsir, fatajallada Firaun. Firaun itu sok keren, sok jaga image. Oh iya, saya Tuhan. Pura-pura. Dia tahu dia tuh bisa jadi tenggelam di tengah-tengah seperti itu. Akhirnya ketika sudah sampai di pertengahan, pertama Firaun dulu yang nyampe. Ketika di pertengahan, kaumku ini bisa kok masih lewat semuanya. Lewat semuanya sama kaumnya. Pas sudah di tengah-tengah sama Nabi Musa baru ditutup. Dilempar dan tertutup kembali. Dan Firaun pun tenggelam. Dan diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala di surat di surat Yunus. Di surat Yunus, hatta idza adrakahul gharq, ketika Firaun tenggelam, qala, ia berkata, amantu, ya. Qala amantu, aku beriman, annahu la ilaha illallazi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman, kata Firaun, bahwa tidak ada Rob kecuali Rob yang disembah oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang muslim. Lalu di lanjutan ayatnya kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kau beriman dan sebelumnya engkau bermaksiat dan menjadi perusak yang sangat nyata, menyebabkan kerusakan yang besar. Bahkan diriwayatkan itu malaikat Jibril tuh jengkel. Ini udah tenggelam nih Firaun, udah mau mati, komat kamit mau bilang la ilaha illallah, sama malaikat Jibril disumpel pakai pasir. Enak aja udah maksiat pengen bilang la ilaha illallah. Karena malaikat Jibril tahu bisa jadi Allah mengampuni Firaun, saking karimnya Allah, maha pengampunnya Allah. Kan malaikat Jibril sayyidul malaikah, ketuanya para malaikat yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Disumpel. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala sudah enggak diterima, dan kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu sebagai ayat tanda kebesaran untuk orang-orang setelahmu. Ya. Makanya diriwayatkan semuanya tenggelam itu, kecuali jasadnya Firaun. Jasadnya Firaun tuh nongol. Makanya Bani Israel yang bareng sama Musa, kaumnya Musa bilang, mana Firaun ini tuh nggak kelihatan, tongolin, sama Allah diliatin, dan diselamatkan jasadnya. Sampai sekarang masih entah itu benar apa enggak ya jasad Firaun, atau lihat di internet itu. Wallahu a'lam. Taib seperti itu. Jadi itu kisahnya Nabi Musa dengan Firaun pada Asyura, tanggal 10 Muharram. Nah, disebutkan di Sahihain, di riwayat Bukhari dan Muslim jemaah, bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi puasa di 10 Muharram. Beliau bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?"
ini hari apa kok bisa kalian puasa di hari ini? Mereka berkata, hadza yaumun azim. Kata orang-orang Yahudi, ini hari yang besar ini. Hari fi hadzal yaum anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqallahu fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Fasama Musa syukran lillah. Ketika Musa sudah selamat, Musa berpuasa setiap tahun sebagai ucapan terima kasih, sebagai syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu, kata orang Yahudi, maka kita berpuasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kita lebih berhak dan lebih afdol untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin di Madinah untuk puasa Asyura. Nah, pertanyaannya, apakah puasa Asyura ini ngikutin Yahudi? Kan tadi hadisnya ketika mendapati orang-orang Yahudi puasa, Rasulullah, kita lebih berhak. Apakah ngikutin Yahudi? Nah, sekarang kita membahas tentang sejarahnya hari Asyura ini, 10 Muharram ini. Jadi 10 Muharram ini, puasa Asyura ini melalui 4 tahapan, jemaah. 4 tahapan, dan 3 tahapan ini disebutkan dalam perkataannya Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha di riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Ini yang pertama. Tahapan pertama 10 Muharram ini, Rasulullah dan orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah sebelum diutus jadi Rasulullah ini sudah puasa Asyura duluan. Ini tahapan berapa? Tahapan pertama, ya. Dan ini hukumnya wajib. Puasa Asyura pada awal tahapan itu wajib. Semuanya pada masa jahiliyah wajib puasa Asyura. Lalu yang kedua, falamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, nah ketemu orang-orang Yahudi tadi, ya, shamahu, Rasulullah SAW puasa. Wa amaron nas bisiyamihi, dan memerintahkan para manusia di Madinah semuanya kaum muslimin untuk berpuasa. Hukumnya masih apa? Masih wajib. Jadi setelah hijrah pun masih wajib. Masih wajib. Baru yang ketiga, falamma furidha Ramadan, ketika Ramadan diwajibkan, baru tarakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Rasulullah SAW membebaskan hari Asyura. Ya, faman syaa falyasum wa man syaa tarakah. Barang siapa yang mau puasa silahkan, yang mau enggak puasa juga silahkan. Jadi 3 tahapan. Yang pertama di jahiliyah sebelum datangnya Islam sudah ada. Lalu ketika Rasulullah ke Madinah melihat Yahudi itu puasa dan diperintahkan masih wajib. Lalu yang ketiga, ketika diwajibkannya Ramadan, tahun berapa Hijriah? Tahun kedua. Ketika tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan, jadilah puasa Asyura ini sunnah. Ini 3 tahapan. Tadi Ana sebut 4 tahapan. Tahapan yang keempat adalah ketika akhir Rasulullah SAW mau meninggal. Yaitu puasa Asyura-nya berapa hari? 2 hari. Tasu'a dan Asyura. Ini tahapan yang keempat, ya. Itu tahapan-tahapan puasa Asyura. Nah, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini puasa Asyura kalau sudah ada dari sebelum Rasulullah diutus, sebelum yakni pada masa jahiliyah, berarti dari mana ini puasa Asyura? Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwa puasa Asyura ini sudah ada dari zaman jahiliyah sebagai mengikuti syariatnya Ibrahim dan Ismail. Jadi dari syariatnya Ibrahim dan Ismail alaihimassalam sudah ada ini puasa Asyura seperti itu. Nah, sekarang hukum puasa Asyura apa, jamaah? Sunnah muakkadah. Maka antum bermuamalah dengan puasa Asyura sebagaimana puasa yang sunnah, bukan yang wajib. Ya. Tadi kita katakan wajibnya itu sampai ketika hijrah, dan ketika diwajibkan puasa Ramadan baru sunnah Asyura. Ya, tetap hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai ada orang yang nggak puasa Asyura, misalnya kita diskriminasi, kita benci. Nggak puasa Asyura ente, ahlu sunnah bukan? Nggak kayak gitu. Jadi orang yang nggak puasa Asyura bukan ahlu sunnah, enggak. Tetap hukumnya sunnah. Ya, akan tapi rugi kalau tidak melaksanakannya, karena pahalanya diampuni apa? Setahun dosa yang sebelumnya. Maka di akhir hayatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama bilang bahwa di tahun ke-10 setelah hijrah, bahwa Rasulullah SAW itu berazam untuk puasa di tanggal 9 dan 10 seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke keutamaan puasa Asyura. Ya, 6 menit lagi jemaah ya. Keutamaan puasa Asyura yang pertama, diampuni 1 tahun dosa yang sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Di sini di riwayat Muslim diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Pertama ditanya puasa Arafah dulu. Kata Rasulullah SAW, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Puasa Arafah ini menghapus tahun sebelumnya, dosa setahun sebelumnya dan setahun setelah puasa Arafah. Walamma su'ila an shaumi Asyura, cara baca Asyura itu syu-nya panjang. Asyura gitu, bukan Asyura, bukan. Ya. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, beliau berkata yukaffirus sanatal madiyah. Mengampuni dosa yang lalu, setahun yang lalu. Nah, sedangkan pertanyaannya maksudnya setahun yang lalu ini apa? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa-dosa kecil ya. Karena begitu banyaknya dosa kecil yang kita laksanakan, bahkan nggak sadar. Ya. Akan tetapi jamaah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata bahwa walaupun dosa-dosa kecil yang dihapus, akan tetapi mukaffirat itu artinya ibadah-ibadah yang menghapus dosa kecil, itu bisa meringankan kadar dosa besar. Jadi dosa besarnya diringankan. Akan tapi tidak hilang. Karena hilangnya pakai apa? Pakai taubat. Ya, itu sudah sepakat. Dosa besar hilangnya pakai taubat. Itu yang pertama. Ya, keutamaan yang pertama menghapus tahun yang sebelumnya yaitu dosa-dosa kecil dan meringankan kadar dosa-dosa besar. Lalu yang kedua, ya, bahwa hari Asyura ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, saya nggak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesemangat itu mencari keutamaan kecuali di hari Asyura. Ya, cari keutamaan hari Asyura itu saking semangatnya. Dan saya nggak pernah melihat Rasulullah SAW mencari keutamaan di bulan kecuali semangatnya mencari keutamaan di bulan Ramadan. Jadi kalau cari keutamaan hari di Asyura, kalau keutamaan bulan di bulan Ramadan. Saking semangatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan ya keutamaan selanjutnya disebutkan oleh seorang sahabiyah, sahabat wanita yang bernama Ar-Rabi' binti Muawidh bin Afra. Ketika di Madinah itu sampai surat dari Rasulullah SAW ke rumah-rumah orang-orang Ansor yang berisikan man kana asbaha shaiman falyutim saumahu. Barang siapa yang puasa dari pagi, berarti ini orang-orang ini sudah mengikuti syariatnya Ismail di Asyura itu. Barang siapa yang sudah puasa dari pagi, maka silahkan lanjutkan puasanya. Dan barang siapa yang paginya nggak puasa, maka puasa. Dilanjutkan dengan puasa. Jadi ini pertama kali disebarkan perintah Rasulullah SAW Asyura di Madinah pada saat itu. Bahkan kata Ar-Rabi' atau Rubayyi' ya kalau nggak salah, bintu Muawidh, beliau berkata, seorang sahabiah tadi, wanita tadi, beliau berkata bahwa sampai kita itu puasa dan kita menyuruh anak-anak kita puasa. Bahkan anak-anak kita tuh kita bawa ke masjid semuanya, sehingga mereka lupa sama makan, sama lapar. Jadi kalau mereka lapar, kata Rubaiyah ini, dikasih mainan dari ihan, dari bulu. Biar mereka lupa sampai waktunya iftar. Seperti itu. Jadi itu keutamaan puasa di hari Asyura. Nah, tafadhol yang mau adzan. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fase keempat ya disunahkannya puasa Asyura ini, yaitu ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir masa hidupnya, ya, yang mana disunahkan puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Sahih Muslim, beliau berkata ketika Rasulullah SAW memerintahkan para manusia kaum muslimin untuk puasa Asyura, para manusia berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Ini hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Artinya ya kita kaum muslimin diperintahkan, disunahkan untuk menyelisihi mereka. Baru Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'." Nanti tahun depan insyaallah kita bakal puasa di tanggal ke
Tapi qadarullah kata Ibnu Abbas, belum datang tahun yang akan datang Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi disunahkan yang 9-nya untuk sebagai mukhalafatul Yahud, menyelisih orang-orang ya Yahudi, seperti itu. Baik. Nah, sekarang ada urutan-urutan puasa Asyura jemaah. Ya, derajat-derajat, tingkatan-tingkatan puasa Asyura. Yang paling pertama adalah puasa 9-nya, lalu 10-nya, dan 11-nya. Berarti berapa? 3 hari. Itu yang paling utama jemaah, yang paling afdol. Di antara faidahnya ada riwayat yang mana di riwayat itu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu." Puasa sehari sebelumnya, sebelum Asyura dan setelah Asyura. Akan tapi jamaah, di sini sang penulis tidak menukil ya bahwa ini riwayat dhaif, didhaifkan oleh banyak para ulama. Jadi yang menganjurkan puasa di tanggal 11 itu riwayatnya adalah dhaif, lemah. Akan tapi ya enggak apa-apa, kan masuk bulan Muharram ini. Karena kan mutlak puasa di bulan Muharram semuanya dianjurkan. Dan faidahnya juga kata para ulama untuk berjaga-jaga. Takutnya hilalnya itu terlalu mundur atau terlalu maju. Penentuan Muharramnya. Ya takutnya penentuan hilal di bulan Muharram itu mungkin agak kecepatan sehari atau kelambatan sehari. Ini sebagai ihtiyat, berjaga-jaga saja seperti itu. Itu tingkatan pertama ya, 9, 10 dan 11. Atau mau sampai 15 sampai 20 sampai 30 juga boleh. Lalu martabat yang kedua, urutan yang kedua, tingkatan kedua adalah ke-9 dan 10. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah cuman di hari ke-10 saja. Ya. Seperti itu. Dan sah-sah saja jamaah, hukumnya nggak makruh ya. Bahkan sampai ada orang-orang yang bahkan ini ya di madhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hambal bilang bahwa puasa di 10-nya saja itu hukumnya makruh. Tapi yang rajih tetap nggak apa-apa, silahkan. Kalau sempatnya 10-nya aja misalnya, qadarullah tanggal 9-nya ada acara, misalnya antum ke kondangan, ya sudah, berarti tanggal 10-nya aja. Mau 11-nya juga silahkan, 12-nya silahkan. Jadi tetap dapat pahala penghapusan dosa setahun sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang bid'ah-bid'ah di Asyura ya. Itu tadi ya, kalau bid'ah-bid'ah awal tahun bisa kita lihat di pembahasan video yang sebelumnya untuk lihat di YouTube Al-Hikmah itu. Tapi saat ini kita lihat di Asyura-nya saja beberapa ya. Di antaranya di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa nggak ada ibadah khusus ya, kecuali ya itu puasa Asyura sama puasa mutlak, terserah di hari apa aja di bulan Muharram. Sisanya seperti kalau ada yang pakai baju-baju khusus dengan keyakinan tertentu, ya, atau ada yang sholat tertentu, ya, ada sholat tertentu di bulan Muharram, nggak ada ya. Kalau biasanya ada zikir tertentu ya, zikir berjamaah misalnya sampai larut malam, menghidupkan malam khusus karena bulan Muharram, maka nggak ada. Atau ada yang menyembelih tertentu juga nggak ada, mandi tertentu nggak ada, ziarah ke masjid tertentu nggak ada. Jadi umum itu semuanya kalau ada keyakinan tertentu punya kekhususan gitu ya, punya keutamaan tersendiri, maka nggak ada. Semuanya tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diajarkan oleh Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat dan imam-imam yang 4. Bahkan di sini Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan semua imam-imam madhab. Ada Imam Thawri, Al-Laits, Sa'ad, Abu Hanifah, Auza'i, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway. Itu semua imam madhab. Cuman imam madhab yang sampai ke kita cuma 4 itu ya. 4 imam itu. Disebutnya nggak ada satupun dari ulama tersebut yang berpendapat tersebut. Dan Syekhul Islam menyebutkan lagi, dan ada juga 2 bid'ah yang besar dia yang dilakukan oleh kelompok tertentu dari niyahah. Niyahah itu meratapi. Ya, meratapi, ada yang mukul-mukul ya, di antaranya kaum Syiah jamaah ya. Orang-orang Syiah ya. Mereka itu di hari Asyura mereka melukai diri mereka sendiri dengan alasan merasakan bagaimana sakitnya Husain ketika dibunuh. Jadi sebagai bentuk solidaritas terhadap Husain. Kan kalau kita kan biasanya yang namanya kawan itu susah bareng, senang bareng, sakit bareng, senyum bareng. Jadi kayak gitu, Husain ya kita biar merasakan sakitnya Husain. Di hari Asyura mereka mukul-mukul diri, mecut pakai rantai, pakai
pedang ya. Bahkan anak bayi jamaah dibeset-beset kepalanya sampai berdarah itu. Nauzubillah min dzalik ya. Dan kita ya sebagai seorang muslim ya sedih karena ya, kata Rasulullah SAW berkata tentang Hasan dan Husain, huma sayyidu asyabab fil jannah. Mereka kedua ini adalah tuannya para pemuda nanti di surga. Ya kita sedih atas kematiannya Husain, tapi tidak seperti itu juga, tidak sampai menyakiti diri sendiri ya. Tidak sampai menyakiti sendiri. Dan itu terbunuhnya Husain itu di Karbala, di suatu tempat namanya Karbala yang dibunuh oleh pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Pasukan Ubaidillah bin Ziyad pada 10 Muharram. Ya, akan tetapi sekali lagi itu melanggar syariat agama Islam. Yang pertama, melanggar yang pertama, yang disunnahkan sama Rasulullah SAW adalah apa? Di 10 Muharram, puasa. Ya, beribadah puasa, bukan menyakiti diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam agama Islam itu sendiri dilarang kita niyahah. Niyahah itu namanya meratapi. Kata Rasul SAW, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'watil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami yang memukul-mukul pipi, memukul-mukul muka, dan menyobek-nyobek pakaian dan berseru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya, seperti apa namanya? Meratap dengan ratapan jahiliyah. Hukumnya nggak boleh dalam agama Islam seperti itu. Bahkan hadis yang lain, an-naihah, orang wanita yang meratapi mayit, yang nangis sampai mukul-mukul, fa in lan tatub, ya, kalau dia belum bertobat dan dia mati, matat maitatal jahiliyah. Ia mati dalam keadaan mayatnya itu bangkai orang jahiliyah. Artinya bangkai sebelum Rasulullah SAW datang, artinya bukan dalam keadaan muslim. Matinya sebagai orang jahiliyah, bukan orang yang mengikuti syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ancamannya. Ya kita sedih ya sedih. Ya, yang dicintai oleh Rasul SAW. Ya, cucunya Rasul SAW. Kita sedih, akan tapi tidak sampai menyakiti, karena itu melanggar syariat. Yang ketiga, ada orang-orang yang lebih afdol daripada Husain, yang mati syahid. Ya, kenapa kita nggak ngikutin Husain? Contohnya siapa? Hasan. Ya, Hasan itu kan matinya diapakan jamaah? Ditusuk palanya ya kalau nggak salah ya. Hasan itu enggak. Kalau Hasan itu matinya diracun. Hasan radhiyallahu anhu matinya diracun. Kenapa kalau kita pengen merasakan sakitnya Husain, kenapa kita nggak ngerasain sakitnya Hasan minum racun? Nyobain racun aja buat ngerasain sakitnya Hasan. Kenapa cuma Husain? Hasan yang lebih afdal. Bapaknya Ali radhiyallahu anhu ditusuk palanya. Kenapa nggak nusuk-nusuk pala biar mati sekalian begitu kan? Bahkan Rasul SAW meninggalnya gimana? Dikasih racun yang dari wanita Yahudi. Ketika makan daging, ya para sahabat yang makan daging itu mati, meninggal, mereka keracunan. Tapi ketika Rasulullah SAW makan, dagingnya bisa berbicara. Ini masmumah, ana beracun kata daging itu. Tapi sudah nyampe udah ke jasad Rasulullah SAW. Bahkan sampai akhir hayatnya kerongkongannya itu nadinya terputus kata Rasulullah SAW setelah racun itu, efek dari racun itu, setelah minum racun itu. Nah, jadi yang ketiga itu, banyak orang-orang yang lebih afdal, yang lebih menyakitkan matinya daripada Husain. Kenapa cuma Husain antum meratapinya gitu kan? Terus juga ada lagi kelompok lain jamaah selain Syiah, ada namanya kelompok Nawasib. Kelompok yang kontradiksi sama Syiah. Jadi kelompok Nawasib ini mereka kebalikannya Syiah. Di hari Asyura mereka berpesta atas kematiannya Husain. Ya, dan ini ya, malu-maluin nama baik agama Islam. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal kitab Al-Minhaj, di awal-awal kata Syekhul Islam, sekte yang paling bahlul yang menisbatkan diri kepada agama Islam itu Syiah. Karena nggak ada Islam-Islamnya sama sekali. Kok bisa ngaku Islam nih, dari mana sumbernya? Seperti itu. Orang kafir pun, misalnya non-muslim pun ngelihat orang nyakitin diri ini orang normal apa enggak? Ya. Akal sehat orang nggak ada, orang nyakitin diri sendiri nggak ada. Seperti malu-maluin. Ya. Seperti itu. Dan bahkan juga ada sekte-sekte lain yang mengagungkan Asyura ini, diantaranya sekte Kejawen ya. Kejawen, atau tahu Kejawen ya? Nah, diantaranya ya malam Suro, antum kalau pernah dengar, malam Suro itu Asyura, dia ambil kata Asyura. Bahkan mereka meyakini bahwa Muharram ini bulan sial. Makanya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, mereka nikahnya itu di bulan-bulan
Muharram, di bulan Muharram kalau di daerah yang banyak kejawen. Kenapa? Karena aula-aula itu pada tutup, dijual murah. Karena itu takutnya sial gitu ya. Aula-aula tempat buat wedding ya, buat pernikahan seperti itu dijual murah. Ada juga biasanya di 10 Muharram ini kebo bule. Ya, Kiai Slamet ya disebutnya. Nah, pertama denger nih orang kayaknya ternyata kebo bule jamaah. Bule lagi kan, mending pribumi, ini bule. Lebih diagungkan yang bule. Jadi kebonya ini diambil berkahnya, kencingnya, kotorannya, diambil berkahnya. Ya, Ana pernah bahas bahwa syirik di zaman ini tuh lebih parah daripada zaman dulu. Zaman dulu nggak ada yang ngagungin orang gila, nggak ada. Yang makan nggak ada. Zaman sekarang kotoran diliput. Lebih parah dari zaman dahulu. Ya, subhanallah. Seperti itu. Ada juga apa namanya? Ana lupa namanya. Ada bisu ya. Apa depannya itu ya. Pokoknya keliling keraton gitu tanpa berbicara sama sekali. Tapa bisu. Tapa bisu. Nggak boleh ngomong sama sekali sebagai bentuk apa entah dengan keyakinan tertentu. Kalau orang kafir, ya kita bilang ya silahkan. Tapi mereka ngaku muslim. Yang melakukan ini ngaku apa? Ngaku muslim. Maka muskilah ya. Subhanallah. Bahkan ada yang meyakini, orang kafir ya. Orang kafir meyakini sapi itu Tuhan mereka. Antum tahu di negara tertentu ya. Sapi ini sebagai Tuhan. Bahkan mereka meyakini bahwa sapi ini lebih sayang daripada ibunya. Ibu kita sendiri. Karena ibu kita kalau menyayangi kita, mereka ada pamrih di situ jadi anak soleh ya nak. Kalau sapi enggak. Sapi enggak pernah minta kita jadi anak soleh. Ya iya sapi bahlul enggak ada akalnya. Tapi subhanallah. Ya itu sampai mereka minum kencing sapi. Lumayan kencingnya Tuhan ya diminum. Terakhir ya. Kita membahas tentang sedikit permasalahan-permasalahan di puasa Asyura. Yang pertama, apa hukumnya puasa di tanggal 10 saja? Kita sudah jawab tadi boleh ya, kecuali di madhabnya Abu Hanifah ya. Ada madhab Abu Hanifah dan sebagian madhab Imam Ahmad ya bin Hambal seperti itu. Dan fatwa Lajnah Ad-Daimah diperbolehkan, silahkan nggak apa-apa hari 10 saja dan tetap dapat fadilahnya. Pertanyaan yang kedua tentang apa hukumnya tidak berniat di puasa Asyura. Boleh nggak jemaah? Boleh nggak? Ana masih ingat pas bulan Ramadan itu 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ngebahas tentang ini. Jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena puasa sunnah ya. Puasa sunnah semuanya boleh. Niatnya itu nggak di malam hari. Ya, sebagaimana sabda Rasul SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW itu berpagi hari, beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, ada makanan nggak di hari ini? Kata Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, fa inni shaim. Di riwayat lain, idzan inni shaim. Kalau begitu anak puasa. Ya, baru Rasulullah SAW berpuasa seperti itu. Nah, akan tapi bahkan Rasulullah SAW pun pernah dikasih hadiah makanan. Ya, dikasih hadiah makanan, Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Ini makanan tertentu, lalu kata Rasulullah, kasih ana, Rasulullah makan. Dan beliau berkata, kuntu asbahtu sha'iman, tadi pagi ana puasa. Jadi boleh batal kalau ditawarin sesuatu. Ya, kecuali kalau misalnya orangnya nggak tersinggung ya, dia nawarin sesuatu terus, wah ana puasa nih, ya Allah, ana udah capek-capek ini bikin ini, direndam, dimarinasi seminggu misalnya. Sekarang nggak mau dimakan, muskilah. Kalau gitu antum makan aja. Tapi kalau ternyata oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kebetulan anak-anak nggak puasa biar dimakan mana anak-anak kayak gitu misalnya. Misalnya maka nggak apa-apa ya. Jadi inni shaim maka boleh. Akan tapi para ulama juga mengatakan pahalanya sesuai dengan ketika kita niat. Kalau niatnya misalnya puasa Asyuranya, tapi syaratnya belum makan ya, belum makan belum minum pas waktu dari awal subuh. Ya. Kalau antum sudah makan ya sudah nggak bisa dihitung puasa. Tapi belum makan dari subuh, pas jam 6 baru ingat, oh iya hari puasa Asyura, anak puasa Asyura, maka puasanya dihitung dari jam 6 itu. Pahalanya. Seperti itu. Lalu permasalahan yang ketiga, apakah boleh hal yajuzu an yusama yaumun aw yaumain tatawwu'an wa alaihi qada min syahr Ramadan? Boleh enggak kita puasa Asyura 2 hari, tapi kita masih punya utang qada Ramadan? Dan apakah boleh kita puasa Asyura dengan niat puasa qada Ramadan?
Jawabannya adalah boleh jamaah. Ya, difatwakan oleh jumhur ulama. Akan tapi jamaah, banyak di antara kita yang salah paham tentang ada fatwa seorang ulama, Anda lupa. Fatwanya ini bilang bahwa diartikan sama orang-orang bahwa nggak boleh. Karena dua niatnya berbeda, niat Ramadan dan niat Asyura. Tapi yang benar artinya ketika Anda baca fatwanya ya, Anda ingat itu, bahwa ulama ini bilang bahwa boleh sah, akan tetapi niatnya nggak boleh digabung. Maksud digabung itu antum niat puasa Asyura, otomatis qada Ramadan terpenuhi, enggak. Jadi puasanya niatnya harus dua. Puasa qada iya, puasa Asyura juga iya. Niatnya ada berapa? Ada dua. Ya. Jadi para ulama, jumhur ulama bahkan lajnah daimah, ya, MUI-nya Arab gitu, mereka bilang bahwa tetap sah dan dapat pahala qada dan dapat pahala apa? Asyura. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, sampai sini saja jamaah, semoga dirahmati Allah. Karena waktunya sudah habis, nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas tentang peristiwa-peristiwa di 10 Muharram. Jadi sebentar lagi insya Allah sekitar 2 harian lagi kita masuk ke bulan Muharram, yang bulan yang sangat kultus dalam agama Islam. Maka harus berhati-hati, dijaga ya dirinya dari berbagai maksiat, perbanyak ibadah, dan yang dianjurkan adalah berpuasa. Barakallahu fikum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.